Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan ada. Bahkan di masa-masa sulit kami. 1 tahun ini di mana kami tidak dapat bersekutu secara langsung bersama dengan saudara-saudari yang kami kasihi, di mana kami tidak dapat bertatap muka, bercengkerama bersama, tetapi kami yakin dan percaya bahwa meskipun kami beribadah di tempat kami masing-masing, mukjizat Tuhan tetap terjadi dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kembali kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam kebenaran firman-Mu ada kekuatan untuk kami tetap percaya. Di dalam kebenaran firman-Mu ada pegangan untuk kami dapat menjalani masa-masa sulit ini. Di dalam kebenaran firman-Mu ada janji bahwa kami akan melewati masa-masa sulit kami ini Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Membimbing kami dan menuntun kami memaknai kebenaran-Mu dan maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasannya, biarlah Engkau yang menguduskan, yang melayakkan dan memampukan hamba-Mu, memperkatakan kebenaran firman-Mu, seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema persekutuan dengan Allah terambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 2. Dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa bukan hanya untuk sekedar didengarkan, bukan. Saya percaya bahwa kita hidup menjalani hari-hari kita di dalam iman Kristen. Entah untuk berapa lama kita sudah mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau boleh saya tanyakan dan silakan Bapak Ibu pikirkan, apa sih keunikan dari iman Kristen kita? Pasti ada sesuatu yang unik, yang berbeda, sehingga kita ketika kita menerima pemberitaan firman lalu kita menyambutnya dengan iman kita. Apa keunikan yang kita imani itu? Kita bisa menyebutkan banyak hal, ya. Keunikannya, kita punya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terjadi karena anugerah bagi kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi diberikan bagi kita. Betul, itu keunikan, ya. Kalau mungkin, ya, ada orang yang berpikir tentang perbuatan-perbuatan baik sebagai cara untuk meraih atau mencapai keselamatan, kita akan mengatakan perbuatan baik kita adalah hasil dari keselamatan itu. Karena kita sudah diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat keunikan yang lain. Keunikan kita adalah kita bisa diperkenan. Jadi bukan karena kekuatan kita. Kita diperkenan memanggil Allah sebagai Bapa. Memanggil Allah yang ilahi, di mana orang berpikir bahwa yang ilahi itu adalah yang jauh dari kita. Yang ilahi adalah yang maha kudus, sementara kita ini bergelimang dosa. Tetapi bahwa di dalam iman kita diperkenan untuk memanggil yang ilahi itu dengan sebutan Bapa. Ini bukan karangan. Ini bukan buatan manusia. Tetapi bahwa yang ilahi itulah, Allah sendiri itulah yang menyatakannya. Yang memberitakan sehingga kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Dan ketika Allah menyatakan itu mau menunjukkan betapa kita ini, manusia yang berdosa ini, di hadapan Dia itu begitu berharga. Misalkan saja kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam 2 Samuel 7 ayat 14, firman Tuhan menyatakan bahwa aku akan menjadi bapaknya. Jelas sekali. Ya. Tidak pakai perumpamaan, tidak pakai gambaran. Firman Tuhan langsung mengatakan, aku akan menjadi bapaknya. Dan kita bisa menemukan di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa firman Tuhan ketika mau menggambarkan bagaimana Allah berelasi dengan manusia, menggunakan gambaran-gambaran yang dapat dipahami oleh kita. Atau di dalam bahasa
studinya disebut dengan antropomorfisme. Jadi mengambil apa yang ada di dalam hidup manusia, ya, dan kemudian itu dipakai untuk menggambarkan relasi itu. Kenapa sih? Misalnya contohnya kita bisa melihat dalam Alkitab kita dikatakan Allah berjalan, Allah berbicara, Allah kemudian mengerjakan suatu begitu ya. Ya, kenapa mesti dipakai gambaran-gambaran manusiawi? Apakah itu mengurangi hakikat Allah? Enggak, supaya kita yang manusia bisa paham, ya, bisa kemudian merasakan arti kehadirannya. Demikian juga ketika dia menyatakan kepada kita, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Maksudnya adalah bahwa Allah mau mengatakan bagaimana Allah menempatkan hubungan dengan umatnya itu secara eksklusif dan intim. Ya, hubungan antara bapa dan anak. Ini kan hubungan yang eksklusif. Kenapa eksklusif? Ya, karena itu terjadi di dalam satu ikatan yang tidak bisa diputuskan. Kalau secara manusia ada ikatan darah antara bapa dan anak. Ya, nggak bisa diputuskan oleh apapun juga. Mengalir, darah bapak kita itu mengalir di dalam diri kita dan kita nggak akan pernah bisa bilang nggak ada. Ya, eksklusif. Lalu juga intim. Bagi mereka yang menghadapi kepahitan di dalam rumah tangga, ya, ada yang kita lihat banyak di dalam berita, apalagi dalam masa COVID ini, banyak perceraian. Ada mantan suami, mantan istri, tapi tidak pernah ada mantan anak. Ya. Bagaimanapun orang tuanya, anak itu tetap terikat. Itu berarti sebetulnya ada hubungan yang eksklusif seharusnya antara bapa dan anak, dan itu yang ditempatkan oleh Allah di dalam hubungannya dengan kita umatnya. Bahwa ini bukan sekedar statusnya bapak tetapi tidak berlaku sebagai bapak. Statusnya anak tetapi tidak merasakan bagaimana hidup di dalam teladan dan tuntunan orang tua atau sang bapak. Ketika Allah menyatakan itu, Allah mau menunjukkan bahwa ada ikatan yang sungguh-sungguh. Ada persekutuan yang betul-betul hendak dia bangun. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kesalehan kita, tetapi dengan segala maksudnya dia mau membangun ikatan itu, persekutuan itu dengan manusia, dengan umatnya, dengan ciptaannya. Hanya saja persekutuan yang eksklusif dan intim yang bisa kita ketemukan di dalam Kejadian pasal yang pertama dan kedua telah dirusak oleh dosa. Dosa yang muncul ketika manusia, ketika ciptaan Allah itu mulai meragukan apa yang Allah bilang. Ketika manusia mulai mengambil jalan lain, ya, persekutuan, keintiman itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merefleksikan di dalam kehidupan secara manusia, keintiman itu rusak ketika tidak ada trust. Ketika sudah nggak ada trust dengan pasangan kita, bawaannya curiga, bawaannya pikiran yang buruk, akibatnya apa? Ya, jangan kan mau intim, dekat juga udah ada semacam barrier, udah ada semacam penghalang bagi kita. Demikian juga persekutuan kita dengan Allah yang dibangun secara intim oleh Dia. Dosa menghalangi ketika manusia tidak lagi trust, tidak lagi percaya, tidak lagi kemudian menaruhkan segala sesuatu dari hidupnya di dalam Allah. Dan oleh karena itu, menulis surat 1 Yohanes mengatakan kita punya pengantara. Kalau dosa membuat barrier, dosa membuat penghalang, maka kita punya pengantara sehingga penghalang ini dihancurkan.
yaitu Yesus Kristus. Pemulihan dan pendamaian terjadi di dalam Kristus, sehingga keintiman, persekutuan dengan Allah itu dapat terjadi. Kita dikatakan sebagai manusia yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Sehingga apa? Kita kembali di dalam persekutuan dan keintiman dengan Allah. Kita kembali di dalam trust, di dalam percaya kita terhadap segala sesuatu yang Allah taruhkan di kehidupan kita untuk maksud dan kebaikan bagi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat pada hari ini bagaimana sih kita bisa menghidupi keintiman itu. Keintiman dalam persekutuan dengan Allah. Supaya kita bukan sekedar jadi orang yang beragama Kristen. Ya, kalau beragama, negara kita memang mensyaratkan orang harus punya agama. Taruh agama apa? Kristen. Makanya saya mengawali pertanyaan di perenungan firman Tuhan kita pada pagi ini dengan bertanya, apa keunikan iman saudara? Percaya saudara kepada Tuhan, apa keunikannya? Karena kita bukan sekedar mau jadi orang-orang beragama, kita mau jadi orang-orang yang hidup di dalam iman. Dan itulah yang akan membawa kita merasakan, mengalami keintiman persekutuan dengan Allah. Bahwa Allah bukan sekedar ya yang kita mintain tolong, yang kita mintain berkat, yang kita kemudian membawa keluh kesah kita. Tetapi Allah sebagai Bapa kita, secara eksklusif, secara intim, kita bisa berada bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita akan belajar ada 4 unsur yang penting. Yang pertama adalah pengenalan pribadi. Gak bisa jadi intim kalau kita gak kenal secara pribadi. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Penulis surat Yohanes menggambarkan pengenalan pribadinya. Dengan begitu intens dia menyatakan, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba, dan diulangin lagi, yang telah kami lihat, yang telah kami dengar. Betapa pengenalan secara pribadi itu menjadi unsur yang penting untuk kita bisa merasakan intim di dalam persekutuan dengan Allah. Dan Allah dengan berbagai cara, Dia tahu kita orang yang gampang teralihkan fokus kita, gampang terdistraksi, begitu ya. Dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai tuntutan, dengan berbagai keadaan yang menyulitkan, kita gampang teralih fokus. Allah dengan berbagai cara seperti seorang bapa yang mengenal anak-anaknya, karakter anaknya, sifat anaknya. Dia hadir dalam berbagai cara. Supaya apa? Supaya kita mengenal Dia. Supaya kita menaruhkan perhatian kita, fokus kita di dalam Dia. Kita perlu mengenalnya secara pribadi. Bukan cuma sekedar berharap akan kebaikannya setiap saat. Bapak Ibu, mungkin ini agak ekstrim, tapi saya ingin mencoba membandingkan. Kalau kita berharap ya Allah itu hanya untuk kebaikan-kebaikannya saja, maka Allah itu nggak ada bedanya. Misalkan dengan satpam kompleks kita, kalau kita tinggal dalam kompleks ada satpam itu baik, dia keliling, ya. Dia perhatiin rumah-rumah kita, dia tahu Bapak A tinggal di situ, Bapak B tinggal di situ, dia keliling, dia jagain. Kita juga minta gitu kan, Tuhan jagai kami, jagai rumah kami. Oh, kayak satpam komplek. Ya. Satpam komplek memperhatikan, gak setiap orang boleh masuk. Ya, dia lihat dulu mau ke siapa itu, dia perhatikan, dia jagai. Ya, dia berbuat baik sama kita kalau kita udah kenal. Ya sekarang kan zamannya online, belanja online, kita pergi, tukang paketnya datang, paket nggak ada orang di rumah, Pak titipin satpam aja, baik satpamnya, itu ya udah jadi tukang titip barang juga tuh satpam gitu kan.
Satpam komplek berbuat kebaikan sama kita, tapi kan kita yang merasakan kebaikan itu, apakah kita pernah mengenal hidup mereka secara dalam? Ya, tahu keluarganya, tahu isi hatinya, tahu kebutuhannya. Ya enggak. Kita mengakui dia baik, kita merasakan kebaikannya, tapi kita nggak pernah kenal dia lebih dalam. Allah bukan satpam komplek. Kalau kita cuma berharap Allah jagai kami, Allah berbuat kebaikan pada kami, ya jangan diturunkan statusnya. Untuk itu kita perlu untuk mengenal dia. Bahwa Allah lah yang justru menyediakan bagi kita kehidupan, kebaikan bagi kita. Untuk mengenal dia secara pribadi, mari kita sediakan waktu kita. Di tengah banyaknya tuntutan, sediakanlah untuk kita bisa membaca firman dan berdoa. Bukan sekedar baca tentu saja. Ya, tetapi bagaimana firman ini kita taruhkan di dalam hati dan pikiran kita. Kita bawa di dalam doa kita. Kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan firman ini. Kita merenungkan dan membuka kehidupan kita. Kita mengganti pola pikir kita yang selama ini berpikiran, Tuhan jagai saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Selama ini kita mau mengenal dia dengan pola pikir apa yang saya terima dari dia. Mari kita ganti. Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu? Tuhan, apakah ini menjadi rencana-Mu? Tuhan, apakah yang hendak Engkau perbuat di dalam hidupku? Ganti pola pikir kita dengan kita menunjukkannya kepada dia. Mengenal dia dengan apa yang dia hendak nyatakan bagi kita. Dengan begitu, kita bisa beroleh persekutuan dengan Allah secara erat. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, di dalam keintiman kita perlu kejujuran. Betul? Ya, dalam hubungan kita suami istri intim, semakin intim. Kenapa? Karena jujur, saling terbuka satu sama lain. 1 Yohanes pasal 1 mulai ayat yang ke-6 hingga yang ke-10 memperingatkan kita bahwa unsur yang penting ketika kita intim dalam persekutuan dengan Allah adalah jujur. Bukan karena Allah itu maha tahu. Saya nggak usah ngapa-ngapain, dia tahu. Bukan itu. Ya, kalau intim berarti kan ada interaksi dari dua pihak. Dan yang Allah mau kita jujur. Makanya penulis surat 1 Yohanes ini dengan begitu indah memakai 5 kata jika di situ. 3 negatif, 2 positif. Ya. Menulis Injil Yohanes memperbandingkan hidup dalam kegelapan dengan hidup di dalam terang. Tidak berdosa, mengaku dosa, dan mengatakan tidak ada dosa. Apa yang mau ditunjukkan? Marilah kita jujur di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, iya. Bahwa kita ini adalah manusia yang walaupun anugerah Tuhan telah mengampuni, menebus dosa, mematahkan segala kuasa dosa, tetapi kita bergumul untuk kita bisa setia sama Tuhan. Yang Tuhan mau, yang Allah mau, jujurlah. Bukan untuk menampilkan gambar diri kita yang baik-baik di hadapan Tuhan, tetapi untuk menampilkan diri kita apa adanya kita. Dengan kejujuran itu membawa kita untuk dapat mengalami Tuhan yang betul-betul hadir di dalam hidup kita. Tuhan yang betul-betul ada. Ketika kita jujur mengaku dosa kita, penulis surat 1 Yohanes katakan, apa yang ada di situ? Ketika kita mengaku dosa kita, kita tidak akan pernah mengakunya dengan kesombongan, bukan? Itu juga salah satu dosa.
Kita akan datang kepada Allah mengaku dosa kita dengan begitu hati yang remuk, redam, hati yang hancur, hati yang penuh dengan penyesalan. Ketika kita jujur, kita mengalami Tuhan ada di dalam remuk redam kita. Dan itulah keintiman yang Dia mau taruhkan. Bahwa Dia hadir. Bukan hanya ketika keadaan kita oke. Keadaan kita baik-baik saja lalu kita bisa bilang, oh iya betul Tuhan hadir. Justru ketika kita jujur dalam keadaan kita yang terbatas, di situ kita bisa mengalami Tuhan itu ada. Kami tidak ditinggalkan, kami tidak dibiarkan, kami tidak berjalan sendirian karena Tuhan hadir. Tuhan merengkuh, Tuhan memeluk kita. Tuhan mendekap kita sebagaimana Bapa itu ketika anaknya bersalah. Ketika anaknya gagal, Bapa yang kemudian meraih, merangkul, memberikan semangat, menopang. Itu keintiman yang mau Dia hadirkan. Mari kita jujur. Mari kita terbuka apa adanya kita dan rasakan kehadirannya. Unsur yang ketiga, ada sukacita. Kalau kita jujur itu kita penuh dengan sukacita. Demikian juga di dalam persekutuan kita dengan Allah. Ada sukacita yang mengalir di dalam diri kita walaupun kita harus menanggung pergumulan demi pergumulan. Kenapa? Karena tadi di unsur yang kedua ketika kita jujur, kita mengalami Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan beserta kita. Sehingga apa? Kita punya sukacita. Ya, kita tidak merasa terbebani dengan mengatakan aku harus menyelesaikannya sendiri, aku harus mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatanku. Tapi kita akan mengatakan, ya Bapa, kalau Engkau mempercayakan ini dalam hidupku, kalau Engkau mengizinkan ini terjadi di dalam hidupku, mari Bapa, bekerjalah di dalam aku. Nyatakanlah maksud-Mu, nyatakanlah anugerah-Mu di dalamku. Mari Bapa, aku mau bekerja bersama-sama dengan Engkau. Dan disitulah ada sukacita di dalam hidup kita. Penulis surat 1 Yohanes bukan di dalam hidup yang baik-baik saja ketika dia menuliskan surat ini. Tetapi justru dia mengatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ada sukacita yang terus mengalir. Dan unsur yang keempat, ketika dia mengatakan supaya sukacita kami menjadi sempurna. Keintiman persekutuan dengan Allah akan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Penulis surat ini ingin para pembacanya juga mengalami keintiman persekutuan dengan Allah. Keintiman bagaimana semua orang bisa berelasi dengan Allah dengan begitu luar biasa. Mendapatkan kekuatan, peneguhan hidupnya. Dan bahkan membuat dia pun bisa berelasi dengan sesama. Bahwa kita beroleh di ayat yang ke-7, pasal yang pertama dikatakan kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Walaupun persekutuan antara umat dengan Allah itu bersifat eksklusif. Tetapi bahwa ini tidak menjadikan kita orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Justru semakin kita merasakan dalamnya persekutuan dengan Allah, membuat kita semakin ingin orang-orang di sekitar kita juga mengalami hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita renungkan 4 unsur penting ini di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sejak semula, Dia menginginkan persekutuan yang intim dengan kita. Persekutuan yang erat dengan kita. Mari kita membuka diri kita, membuka kehidupan kita. Sehingga kita pun betul-betul ada di dalamnya. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan keluarga kita, rumah tangga kita, bagaimanapun sulitnya pekerjaan atau usaha kita, bagaimanapun pergumulan kita di tengah-tengah masyarakat, ketika kita
masuk di dalam persekutuan dengan Allah, berjalan bersamanya, mengalami Dia setiap saat, kita akan dimampukan. Bukan hanya berpikir tentang kita, tetapi juga berpikir tentang rancangan Allah yang Allah sedang kerjakan untuk semua manusia, menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka tidak berjalan di dalam keputusasaan, melainkan mereka berjalan juga di dalam kasih pimpinan dan kehadiran Sang Bapa. Kita buka hidup kita, rasakan, alami, bangun kehidupan kita di dalam Dia. Dan saya percaya, dalam naik turunnya kehidupan kita, Dia akan memampukan kita selalu. Amin.